A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin membahas tentang penyelewengan dan pernyataan yang sesat dan menyesatkan dari duo Habib yang saling berdialog mengenai Rasulullah SAW, yang sama sekali Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut, dan ini adalah kedustaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma satu ini, banyak. Oknum Habib ini banyak melakukan kedustaan atas Nabi Muhammad SAW. Contohnya video yang ingin saya reaction saat ini adalah video yang dimana menampakkan kedustaan yang sangat-sangat luar biasa atas Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad katanya bertawaf. Bertawaf tahu di mana? Di Surabaya, teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, kedustaan macam apa lagi? Sedangkan kalian sudah merendahkan Nabi Muhammad dengan Al-Faqih Muqaddam kalian. Nabi Muhammad dikenyek oleh kalian yang mi'raj hanya sekali dalam semalam, sedangkan Al-Faqih Muqaddam bisa 70 kali. Allah. Oke, tidak perlu panjang lebar. Coba kita simak seperti apa pernyataan dari duo Habib ini yang menyatakan kalau Rasulullah SAW tawaf di Surabaya. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya? Menetap di Surabaya. Yang ditanyakan adalah Rasulullah tawaf di Surabaya. Kata Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Nah itu seperti yang saya katakan, nggak netap di Surabaya, beliau netapnya di Cirebon. Oh, tidak netap di Surabaya, tapi netapnya di Cirebon. Terus kenapa menceritakan tentang Surabaya? Jadi beliau cuma sering datang Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Oh, mengunjungi Surabaya. Jadi Habib itu mengunjungi Surabaya. Habib ini sangat luar biasa ya teman-teman kalau mereka sedang bercerita. Jadi cerita mereka itu melampaui batas dan melampaui sirah-sirah nabawiyah. Pokoknya kisah-kisah sahabat, kisah-kisah imam mazhab, kisah-kisah ahlul hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan lain sebagainya kalah semua. Nabi saja kalah. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali, karena beliau sangat cinta sama Surabaya. Oke, cinta pada Surabaya. Jadi pokoknya dia mengunjungi Surabaya. Ngapain ke Surabaya? Ada keperluan apa? Cinta ke Surabaya. Sangat senang sekali ya. Sangat senang. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf kan mengatakan Surabaya malhudun min kibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tuh. Dapat dari mana keterangan itu? Dari mimpi. Surabaya itu diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dapat dari mana keterangan ini? Siapa yang menginformasikan kepada kalian, wahai habaib, kalau Rasulullah SAW memperhatikan Surabaya? Coba kalian muhibbinnya, para habaib ini, komentar di bawah. Dapat dari mana keterangan seperti ini? Berhujjah melalui kitab apa? Siapa pengarang kitabnya? Atau dapat dari mimpi, seperti mimpi-mimpi kemarin yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda mengenai kopi. Ada katanya hadis yang mungkar itu, yang palsu itu didapatkan dari mimpi. Barang siapa yang minum kopi, terus di lehernya, di perutnya ada kopi dan dia mati, maka masuk surga tanpa hisab. Sampai ada hadis seperti itu. Dusta besar-besaran terhadap Nabi Muhammad SAW. Oh ya Allah. Sekarang ada keterangan lagi kalau Surabaya itu diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Keterangan kalian, informasinya, datanya dapat dari mana? Mimpi. Allah. Yatufu bihada Imam sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Allah. Rasulullah tawaf. Ya Allah. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa tawaf itu dilakukan terhadap Ka'bah. Ya kita mau tawaf mengelilingi stadion gitu, jogging, itu kan juga tawaf, itu mengelilingi stadion, tapi itu bukan ibadah teman-teman. Yang disebut ibadah itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan di sini Nabi Muhammad mengelilingi Surabaya. Naik apa Rasulullah ke Surabaya? Terus mengelilingi, cara Rasulullah mengelilingi Surabaya itu bagaimana? Dapat dari mana informasinya? Ya Allah. Orang kalau berbicara tentang Rasulullah, sedangkan Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu, maka itu sama halnya dengan berdusta atas Nabi Muhammad. Barang siapa kalian yang berdusta atas nama Nabi Muhammad, maka bersiaplah untuk menempati kursinya di neraka. Ya Allah. Dan Habib ini, ya Allah, mereka ini kok sama sekali tidak takut untuk berdusta atas nama Nabi. Ya, bukan cuma Rasulullah SAW yang menyatakan tegas tentang kebohongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dengan orang-orang yang mengada-adakan, mencerita-ceritakan tentang sesuatu yang tidak pernah terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-105 menjelaskan
kepada kita semua, sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan, itulah mereka yang sejatinya tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Dan tidak berhenti sampai di situ, Allah melanjutkan, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Informasinya tidak tahu dari mana, riwayatnya dari siapa, kapan Rasulullah pernah tawaf di Surabaya, apakah melalui gaib, apakah melalui mimpi atau bagaimana. Sedangkan Rasulullah SAW jangankan memikirkan Surabaya, memikirkan Jazirah Arab saja, Rasulullah SAW itu penuh dengan ujian. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah ditolak ketika berdakwah, nangis Rasulullah, didatangi oleh malaikat Jibril, lalu ditawarkan oleh malaikat, bagaimana kalau gunung ini aku timpakan ke negeri itu, ya. Tetapi apa kata Rasulullah? Rasulullah menolak hal tersebut, teman-teman. Tidak mau barangkali nanti anak mereka atau cucu mereka bisa masuk ke dalam Islam. Saking beratnya Rasulullah memikirkan Jazirah Arab. Ujuk-ujuk ada cerita Rasulullah tawaf di Surabaya. Ya Allah, sangat luar biasa kedustaan kalian. Jangankan kita berbicara tentang dalil, berdusta atas nama Nabi Muhammad itu adalah suatu kemungkaran, dan kata Rasulullah pelakunya diancam neraka. Dan di sini teman-teman kita juga harus kutip perkataan Rasulullah mengenai orang yang jujur. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang jujur dia akan dibimbing pada kebenaran, dan kebenaran akan membimbing mereka atau menuntun mereka ke surga. Dan begitu berbanding terbalik dengan orang yang berlaku bohong, dusta, munafik. Mereka ini, orang pelaku kedustaan ini akan dibimbing pada kemungkaran, dan kemungkaran akan membimbing mereka atau menuntun mereka ke neraka jahanam. Fatal di sini ya. Mereka ini bisa-bisanya berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak ada takut-takutnya? Redaksi kalian dapat dari mana Nabi Muhammad pernah bertawaf di Surabaya, keliling Surabaya? Mana yang dijejaki Nabi Muhammad? Tawaf di bagian mana Nabi Muhammad di Surabaya? Kok sampai tega-teganya kalian berdusta atas Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah ke Surabaya? Apakah kalian mau bercerita kejadian itu di mimpi? Rasulullah tawaf di Surabaya. Ya Allah, ngapain Nabi Muhammad tawaf di Surabaya? Ini nasihat, ini ajakan dari kami semua ya teman-teman. Hati-hati dengan khurafat. Khurafat itu disampaikan oleh orang-orang yang disangka mereka itu nasabnya tersambung kepada Rasulullah, sedangkan mereka sedang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka menjatuhkan harga diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mi'raj sekali dalam semalam dikalahkan telak oleh siapa? Oleh Al-Faqih Muqaddam, junjungan mereka semua. 70 kali dalam sehari. Ngapain 70 kali mi'raj? Ini selalu saya pertanyakan kepada kalian. Dapat dari mana ceritanya? Tidak berhenti di situ, teman-teman. Malaikat Raqib dan Atid berhenti nyatet, ya, pencatat amal buruk bisa stop di zamannya Al-Faqih Muqaddam. Tidak berhenti di situ, teman-teman. Api neraka akan aku padamkan, katanya, kata Al-Faqih Muqaddam. Congkak! Al-Faqih Muqaddam ini makhluk yang paling congkak yang pernah ada di dunia. Fir'aun yang sampai mengaku Tuhan tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat congkak ini. Ya Allah, pokoknya karomah apapun yang ada keluar disampaikan oleh kalian dan itu didisbahkan kepada Al-Faqih Muqaddam, dusta 100%. Orang yang berpikir waras, orang yang berpikir sehat dalam otaknya tidak akan pernah menerima pernyataan-pernyataan mi'raj 70 kali, menurunkan rantai emas, menurunkan susu dari langit, menurunkan ini, menurunkan itu, nyetop malaikat pencatat amal buruk, memadamkan api neraka, dan lain sebagainya. 1001 kisah karomah Al-Faqih Muqaddam, top markotop, sesat dan menyesatkan. Mau apa? Dari awal saya memang tidak pernah takut. Dulu ketika saya membahas Al-Faqih Muqaddam, saya sampai diteror beberapa muhibbinnya, habaib. Tolong hapus video pembahasan tentang Al-Faqih Muqaddam. Hapus. Tolong taubat. Kalian, mulut kalian itu yang gak beres menceritakan tentang Al-Faqih Muqaddam yang sampai mengalahkan Nabi Muhammad dalam perkara mi'raj. Menginjak-injak harga diri Nabi Muhammad sampai mi'raj 70 kali, maka kita tidak boleh untuk menerimanya sampai mengalahkan mujizat. Ingat, mi'raj itu teman-teman, perkara Isra Mi'raj itu perkara mukjizat, bukan karomah. Mulai kapan ada perkara mi'raj itu jatuh kepada karomah?
Mulai kapan Mi'raj itu dikatakan karomah? Karomah adalah pertolongan Allah di mana manusia itu tidak pernah merencanakan ingin punya karomah macam demikian. Khawarikul adat katanya. Kejadian yang luar biasa itu harus ada maksud dan tujuan. Kalau kaum Bani Ba'lawi ini tidak ada maksud dan tujuan, bisa seenak jidat mereka main-main karomah, pamer-pamer karomah. Hei muridku terbang, hei kamu terbang, terbang. Bisa seenak itu seperti ngupas kulit kacang nyuruh manusia terbang, terbang, tembus. Nembus apa? Nembus genteng. Kalau gak di stop sama gurunya katanya mau nembus langit. Karomah itu dusta, itu bukan karomah. Nanti disuruh terbang ke Palestina untuk perang nggak bisa, ya. Jualan kualat bisanya. Kecaprak. Oke teman-teman, saya sampai keringetan ini ya. Kalian bisa menilai sendiri ini. Aduh, ya oknum-oknum ini pendusta ini. Nauzubillah.